haram pelakunya masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya sedikit saja menepi takabur. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzawli wal ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamir rusuli wal anbiya wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluhu wa habibuh. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami An-Nur Kemendagri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, karena tidak ada bekal terbaik, bekal utama, bekal istimewa untuk menghadap hadiratnya kelak selain daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi dalam karyanya As-Sunan dan Al-Imam Ibnu Hibban Al-Musti dalam karyanya As-Sahih meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber kepada sahabat mulia Sayyiduna Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang hadis ini dinilai oleh para ulama dengan kualitas hasan, baik, artinya bisa dijadikan hujjah dan bisa diamalkan. Sayyiduna Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum, maukah aku beritahu kalian, biman dengan orang tuharrimu yang diharamkan alaihi atas orang tersebut an-nar, neraka. Artinya orang ini tidak akan tersentuh oleh api neraka. Qalu bala ya Rasulullah, para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah, kami ingin tahu siapa saja orang-orang yang haram tersentuh dirinya oleh neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kullu hayyinin layyinin qaribin sahl. Orang yang haram tersentuh oleh neraka adalah setiap orang yang hayyin, kemudian layyin, yang ketiga sahl, yang keempat qarib. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu hayyin? Hayyin adalah sifat mulia yang ada dalam diri orang yang memiliki ketenangan, jiwanya stabil, tidak mudah emosi, tidak mudah ngamuk, tidak mudah marah. Jiwa ini di dalam Al-Quran disebut dengan an-nafsul mutmainnah, yang kecondongan pada kebaikannya lebih banyak daripada keburukan, yang kelak akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan diridhai. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketika disulut untuk melakukan atau membalas keburukan, seorang yang hayyin memilih untuk memaafkan. Mudah-mudahan sifat ini ada di dalam diri kita. Para ulama juga
memahami hayyin sebagai orang yang tawadhu, yang rendah hati, dan termasuk sifat ibadur rahman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan, yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, dengan tawadhu, menjauhi takabur, merasa lebih baik daripada orang lain. Yang sedikit saja sifat ini menepi dalam hati, haram pelakunya masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya sedikit saja menepi takabur. Selain itu, para ulama juga memahami hayyin adalah orang yang apabila beramal, amalnya dilakukan dengan optimal, dengan maksimal, dipikir dengan matang, tidak sembrono, profesional, dan ini amalan yang disukai Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah. Sesungguhnya Allah suka apabila kalian beramal, amal itu dilakukan dengan itqan, dengan teliti, dengan optimal, dengan maksimal, profesional, dipikir dengan matang, tidak sembrono. Saat ini kita akan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Bagaimana agar amal kita maksimal? Sebelum datang ke sini kita mandi sunnah terlebih dahulu, mandi Jumat. Kemudian menggunakan pakaian terbaik, wangi-wangian, jalan menuju masjid. Langkahnya diiringi dengan zikrullah. Masuk ke dalam masjid, dimulai dengan tahiyat al-masjid. Kemudian mendengarkan khutbah dengan khusyuk, tidak melakukan hal yang sia-sia. Melaksanakan sholat Jumat, setelah itu diiringi dengan zikrullah, kemudian sebelum pulang ditutup dengan sholat ba'diyah Jumat. Amalan seperti ini amalan yang disukai Allah Subhanahu wa ta'ala karena dilakukan dengan maksimal. Mudah-mudahan sifat ini ada di dalam diri kita. Yang kedua, layyin, orang yang haram tersentuh oleh neraka adalah yang tutur katanya lembut, tutur katanya santun, tidak merugikan orang lain. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya, ya Rasul, ayyul muslimina afdal, muslim seperti apa yang sejati itu, yang utama itu? Beliau menjawab, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati, muslim utama, muslim istimewa adalah yang muslim lainnya merasa aman, merasa nyaman dari keburukan lisan dan tangannya. Kalau seseorang tidak bisa berbicara dengan baik, maka lebih baik diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara yang baik. Kalau tidak bisa, hendaklah diam. Nah, diam juga mengistirahatkan malaikat dari mencatat keburukan-keburukan amal kita. Dua hal yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Satu, al-fam, lisan yang tidak dijaga. Kedua, al-farj, yaitu kemaluan, artinya perzinahan. Yang kedua, yang ketiga, orang yang haram tersentuh oleh neraka adalah qarib. Qarib adalah pribadi yang akrab, supel, humble. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang memiliki tipe ini. Ketika beliau dipanggil oleh sahabatnya, yang menengok tidak hanya mukanya, tetapi seluruh tubuhnya, tanda bahwa beliau menghormati orang yang memanggilnya. Setiap orang yang berbicara dengan beliau merasa penting di hadapan beliau. Kalaupun terpaksa harus berselisih dengan saudaranya sesama muslim, maka ia tidak lama kembali berbaikan, layaknya anak kecil. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salas. Tidak halal bagi seorang muslim apabila berselisih kemudian tidak bertegur sapa di atas 3 hari. Ini adalah qarib, pribadi yang mudah akrab, enak diajak bicara, tidak mudah menyinggung orang lain, mudah memaafkan. Dan yang terakhir adalah sahal. Sahal adalah orang yang hobinya memudahkan urusan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 24 jam rumahnya terbuka untuk para sahabat. Siapapun yang punya hajat, kebutuhan, pasti beliau bantu, pasti beliau pikirkan. Sampai beliau rela tidak i'tikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan apabila ada salah satu sahabat yang sedang memiliki kebutuhan, kemudian beliau membantunya. Beliau mengatakan, li an amshiya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Aku berjalan
dengan sahabatku yang sedang memiliki persoalan, kebutuhan, kemudian aku selesaikan persoalan tersebut, lebih aku sukai, kata beliau, daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Bayangkan iktikaf di Masjid Nabawi, sholatnya saja lebih baik 1000 kali di luar Masjid Nabawi. Tetapi apabila ada orang yang sedang kesulitan, beliau memilih untuk membantu orang-orang yang kesulitan ini. Mudah-mudahan 4 sifat mulia ini ada di dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, dan mudah-mudahan kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita dari murkanya, dari siksanya, dari azabnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbil ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salat.